Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Baik teman-teman, seperti biasa ya, saya akan membuat video vlog untuk menghibur teman-teman semuanya ya. Tapi sebelum itu ya, kita mari buka hari kita di pagi hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga kita di hari ini diberikan kemudahan, diberikan kebaikan, keluasan rezeki, dan yang paling penting berkah ya. Diberikan kekuatan di dalam melakukan kewajiban kita sebagai seorang muslim ya, atau yang mungkin non muslim ya, melakukan ibadah dengan keyakinannya masing-masing ya teman-teman. Nah, pagi hari ini ya teman-teman, saya akan menuju ke Manggisan ya. Seperti biasa ya, kita nyari bensin di Manggisan ya teman-teman. Tapi saat ini masih menunjukkan jam berapa ini ya, jam 5:41 ya, masih pagi banget ya. Soalnya kalau agak siang dikit saja, aduh, seorang mau ditutup guys. Waduh, kadang tuh gimana tuh bisa. Sekarang mau ditutup guys, aduh bahaya ya ditutup mah. Ditutup mah tuh ini mah masih kena serewat kali itu mah. Aduh, ditutup. Ternyata ditutup ya, setelah beberapa tahun ya kan, nggak pernah ditutup, sekarang ditutup di sana. Maka saya harus cari jalan ya, cari jalan lain agar bisa lewat ke sini. Apakah kalau siang dibuka ya? Nanti belum terlihat sih kepastiannya seperti apa. Kalau misalnya kalau siang dibuka ya, berarti kita bisa lewat ke situ lagi gitu. Mungkin ditutup untuk malam hari saja gitu. Bahaya soalnya kita nggak bisa lewati polisi guys. Sebetulnya kalau misalnya saya lewat ke sana ada polisi itu nggak masalah sih, karena polisi yang setiap hari ada di sana itu di lampu merah itu hanya untuk menghalau kendaraan-kendaraan yang memang tidak bisa masuk ke Tomang Raya ini karena diberlakukan ganjil genap gitu. Nggak tahu ya apa maksudnya sih ganjil genap itu. Kayaknya ada plat-plat tertentu yang memang tidak boleh sementara lewat jalan itu gitu. Apa saya mau ngisi bensin di sini dulu ya? Apa ke Manggisan? Manggisan aja lah. Ya, ke Manggisan sekalian. Udah. Nanti juga bisa teman-teman bisa menilai ya bagaimana hasilnya video yang dibikin di keadaan gelap ya. Pencahayaannya masih kurang ya karena di pagi hari. Terus menurut informasi ya, GoPro, saya kan menggunakan GoPro Black 6 ya, GoPro Hero 6 Black ya. Itu katanya ke stabilizernya itu apabila di keadaan kurang cahaya, minim cahaya kayak gini ya, itu tidak berfungsi gitu. Jadi hasil videonya akan terlihat sekali goyang-goyang gitu karena stabilizernya tidak berfungsi. Kenapa tidak berfungsi? Karena cahaya yang minim ya. Seperti pagi hari ini kan cahayanya kurang ya, kurang banget, masih pagi. Nah itu biasanya nanti videonya akan terlihat ya kurang mulus lah gitu. Tapi itu nanti bisa dilihat lah nanti ya. Dan juga masih pertanyaan ya, apakah di SPBU Kemanggisan pertama itu bukanya 24 jam atau tidak gitu. Kalau misalnya bukanya tidak 24 jam otomatis kan ya belum ada ya. Percuma saya datang pagi-pagi kalau ternyata SPBU-nya masih tutup gitu. Tapi saya kemarin udah buka sih. Nah ini saya berada di jalan apa ya, pokoknya jalan yang bersebelahan dengan ini jalan tol dalam kota, ini sebelah kanan ya.
Di sini juga banyak perkantoran, kayaknya ada kayak rumah sakit gitu ya, seperti kanker nasional, rumah sakit kanker nasional kayak gitu. Terus di sini juga ada gedung BCA ya, setiap harinya terlihat ramai ya, keluar masuk karyawan, karena mungkin ini adalah gedung BCA yang sentral kayak gitu, kayak penting di perusahaan Bank BCA. Mungkin seperti itu. Terus shading kamera GoPro-nya saya menggunakan frame-nya itu menggunakan super wide ya, sangat lebar, yang saya ingin coba ya kembali seperti setting pertama kali, yaitu sangat lebar. Yang ini biasanya digunakan oleh para motovlog ya. Motovlog itu umumnya menggunakan frame itu sangat lebar agar terlihat semuanya. Ini emang ajaib ya. Saya punya adik ya, dia tuh ngerti ya sedikit, ngerti mesin gitu. Yang tadinya motornya nggak nyaman, nggak enak dipakai, setelah sedikit diperbaiki ya, mungkin dia lebih tahu lah tentang mesin gitu. Ini rasanya enak lagi ya teman-teman, nyaman gitu. Kalau saya nggak tahu apa-apa, saya cuma pakai doang gitu. Tapi adik saya itu memang agak paham tentang mesin motor gitu. Jadi kalau mesin motor terasa nggak enak, dia akan perbaiki gitu. Nah itu benar-benar berhasil gitu. Awas, ada yang mau putar balik. Ya, kita isi bensin langsung di sini. Kira-kira ada apa enggak ya? Oh ada, memang kalau pagi ngantrinya di sini kayaknya. Waduh, waktu kalau gitu mah lama ya. Enggak masalah ya, yang penting berjalan. Yang penting berjalan, teman-teman. Berapa tuh? Ya 8 menit ya, 8 menit 24 detik mati. Ya, kita lanjutkan perjalanan kita ya. Asli ini motor jadi enak lagi teman-teman, jadi nggak gelayar gitu. Aduh ya, jalan yang sudah berbulan-bulan saya lewati ternyata mulai hari ini ditutup ya teman-teman. Tadi ada jalan pintas tuh, jalan pintas yang ke jalan Raya Tomang, itu kan jalan enak banget ke situ. Bisa melewati polisi dengan mantap gitu. Takutnya ya itu takut ditahan sama polisi, nggak boleh lewat jalan Tomang Raya gitu. Ntar saya mau ini dulu ya teman-teman. Waduh, SPBU-nya lumayan ngantri ya. Tapi walaupun ngantri itu cepet ya. Kenapa? Karena petugasnya ada 2, terus mesin penyedot bensinnya itu juga ada 2 gitu. Jadi cepat. Ini sebentar lagi pasti macet ya teman-teman jalan sini.
Oh, kita balap. Kita cepet tapi harus tetap berdoa ya agar selamat. Harus tetap berhati-hati ya, jaga jarak dan jaga pikiran, jangan sampai melamun ya. Nah, ini kan mau balap ke situ kan. Ini ragu-ragu ini. Nah, bisa. Oke ya. Kita ambil kanan seperti biasa menuju ke SPBU ini yang berada di Jalan Batu Sari ya namanya, pernah lihat saya tuh, Batu Sari. Ya, kita ambil kiri mau balap ke ini mobil help ya. Tapi di depannya ada orang. Ya, balap bisa gasken. Seru sih teman-teman ya. Kalau jalannya lancar kayak gini tuh pakai Satria F2 itu menurut saya sudah cukup ya. Karena menurut saya gitu, setelah saya memakai motor ini selama hampir berapa tahun ya, itu sangat memuaskan sekali ya. Kecepatannya sangat cepat menurut saya. Mungkin ada yang lebih cepat ya, yang 250 cc gitu, tapi untuk bagi saya ini sudah sangat cepat ya. Set gitu pakai motor iya mah. Tuh, ada coba nanti tulisannya Batu Sari Pemanggisan guys. Ya, kita ambil kanan ya. Kita mau masuk ke SPBU yang kedua. Tuh, di sini juga masih kosong, bro. Terlihat masih kosong. Tapi untuk pagi hari ini dioperasikan oleh laki-laki atau perempuan ya, begitulah, nggak apa-apa. Kecewa. Kita siapkan duitnya ya biar transaksinya cepat. Oke. Di sini jujur ya teman-teman, di sini petugas perempuannya cantik-cantik ya. Walaupun kita nggak boleh menatapnya gitu, itu haram guys ya. Kalau melihat itu boleh, yang nggak boleh itu menatapnya. Menatap dengan melihat mungkin beda ya. Melihat itu kayak kita lihat aja kan, masa kita matanya ditutup gitu kan, menutup mata. Kalau melihat ya kita cuma melihat doang gitu, nggak bermaksud tertuju kepada wajah perempuan itu, enggak. Ini kan melihat kayak gitu, melihat doang biasa aja. Tapi kalau menatap fokus sekitar 5 detik ke atas gitu, namanya menatap. Mungkin seperti itu ya. Apakah kameranya akan dimatikan? Tidak perlu, karena kemarin gagal ya. Jam berapa sekarang? Jam mana ya? Jam 6 lebih 4 ya. Mikrofon nyala apa tidak? Sepertinya nyala ya. Tadi sudah dites nyala sih. Nggak tahu ya itu kenapa bisa terjadi kayak gitu ya. Jadi kita lama-lama merekam tapi ternyata suaranya nggak ada gitu. Itu mungkin dari mikrofonnya itu tidak dimasukkan secara tepat gitu, mungkin agak sedikit longgar gitu. Mungkin akan lebih cepat ya, jam 6 lebih sedikit ya, lebih 20 menit sudah nyampe ke warung kayaknya. Ayo kita buka dulu ini joknya. Pelayanan juga cepat di sini ya, walaupun dia wanita tapi set gitu guys.
Penuh ya Kak? Sip. Baik, kita lanjutkan perjalanan kita ya. Di sini banyak yang jualan nasi kuning juga ada guys. Tapi sebelumnya kita mau bongkar bensin dulu di sini guys, seperti biasa guys. Taruh di mana? Sembilan menit guys. Ya baik, kita lanjutkan perjalanan kita ya, menuju SPBU Tomang terakhir. SPBU Tomang 1, Tomang 2, Tomang 3 itu istilah yang saya gunakan ya. Kalau aslinya itu mungkin ada namanya SPBU apa gitu. Seperti di sini kan ada namanya kata sepertinya Batu Sari. Pernah lihat Batu Sari? Jadi SPBU Batu Sari gitu, yang aslinya kayak gitu mungkin ya. Kacamata Tamo, kacamata Tamo itu maksudnya toko kacamata mungkin ya. Ya, kita gaskan lagi ya. Ada mobil Agya warna kuning mengesankan. Ini agak mulai macet ya, tapi nggak seserius itu. Belum begitu parah ya. Nanti sekitar jam 7 baru itu mah parah sama macet bro. Jika di Cikarang, ingat ya tadinya kota penuh dengan kemacetan ya, kota industri ya. Cikarang tuh kota kemacetan itu mah, dari pagi ya sampai sore ya, sore ke pagi lagi. Enggak sih, mungkin jam 1, jam 2, 3, jam 1 ke subuh mungkin baru ya longgar gitu, nggak macet. Tapi sisanya dia selain di waktu itu macet terus ya. Bener-bener harus menguji kesabarannya kalau misalnya jadi orang Cikarang. Nah begitupun di sini ya. Nanti jam 7 macetnya seperti macet Cikarang. Hati-hati keluar masuk kendaraan proyek. Mau di sini ada proyek apa ya? Pembangunan gedung apa nggak tahu. Oke ya. Aduh, masih ada dalam pikiran saya itu tadi tentang jalan yang ditutup. Aduh, gimana ini ke depannya? Setiap hidup yang dianggap sudah mulus ya, kita sudah terbiasa dengan kehidupan yang seperti itu, dengan jalan yang itu ya. Suatu saat
akan tidak seperti itu. Artinya pasti jalan yang akan kita lewati itu suatu saat akan terhambat ya. Seperti tadi ya, jalan yang biasa kita lewati ya kan, ternyata ditutup. Nah, itu apakah kita harus khawatir dengan kenyataan hidup yang berubah gitu? Tentunya kita memiliki kecerdasan, dan itu adalah masalah, dan setiap masalah berikut dengan solusinya. Di mana nih? Di depan, di sini. Oke, di depan bisa. Oh iya. Hah? Pertalite dia. Pertalite. Di sini ada Pertalite apa ya? Ada kayaknya. Oh, ada tuh di atas. Berapa, Pak? 40? 40 Pertalite? Ya. Ada. Cukup aja, Pak? Cukup. 39. Yep. Rp11.000. Terima kasih. Sama-sama. Ya, kita cepet ya. Itu anak Habib tuh ya, Syarifah meren. Kasih dia banget nah. Banget Arab guys, ngomong kejam, astagfirullahaladzim. Ya, kita lanjutkan sebelum kita terjebak macet guys. Masih lancar soalnya sekarang tuh. Ya, detik-detik ini. Mantap, gasken. Akhirnya selesai juga ya teman. Akhirnya selesai juga ya teman-teman. 3 SPBU Tomang Raya. Pertanyaannya, apakah pekerjaan saya ini halal teman-teman? Gak tahu ya. Sebab ada undang-undang tidak diperbolehkan untuk menjual, menyalahgunakan subsidi gitu. Artinya bensin yang ada subsidi dari pemerintah gitu. Termasuk Pertalite. Pertalite itu adalah bahan bakar subsidi ya, yang sudah disumbang oleh pemerintah, jadi harganya jadi murah, jadi 10.000 gitu. Mungkin aslinya nggak 10.000 gitu. Nah, itu nggak boleh dijual kembali katanya. Tapi melihat kebutuhan di masyarakat, ya kan, masyarakat itu merasa terbantu sekali dengan adanya penjual-penjual bensin eceran gitu. Apalagi kalau malam hari ya kan. Terus yang kedua, alasan masyarakat masih minat dengan penjual bensin eceran itu karena dengan membeli bensin eceran itu bisa menghemat waktu ya teman-teman, tidak ada kata ngantri gitu. Kebul guys, itu adalah helikopter ya. Ya pokoknya itulah, yang penting kita memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya Allah, boleh dihalalkannya di Hampura. Aduh. Ini mau belok kiri guys, awas. Nah, soalnya kita mau ke sini bro, bahaya banget nanti.
Oke ya. Oke ya. Oke, kita gaskeun deui di Jalan Tomang. Sleepy ini ya. Apa tuh? Ya. Ini sih itu pusat kanker nasional tuh kan. Itu gedung itu tuh yang warna coklat adalah pusat kanker nasional. Maksudnya apa itu? Mungkin rumah sakit khusus di dalam menangani penyakit kanker mungkin ya. Walaupun memang agak repot ya kalau sudah kena penyakit kanker itu agak sulit sembuhnya ya. Kebanyakan mereka itu berujung pada kematian ya. Ini papol lagi apa ini ya? Mau mengusir pedagang-pedagang yang biasa nongkrong di sini mungkin ya. Tuh, sudah sembunyi dia. Ya, kasihan ya para pedagang-pedagang kecil ya. Ya, termasuk saya juga sih perlu dikasih. Saya juga pedagang yang termasuk incarannya Satpol PP ya teman-teman. Semoga saja kedepannya bisa punya warung yang layak, mendapatkan izin dari pemerintah, sehingga bisa bayar pajak ke pemerintah dan tidak merugikan negara. Gitu. Tuh, di sana ada Pak Polisi juga tuh ya, di kebun ya, menjaga tumbuh-tumbuhan biar tumbuh dengan baik, tumbuh dewasa dengan baik. Nah, ini lampu merah menuju Tomang Raya. Ke sana ke Tomang. Kalau lurus ke sana tuh, walaupun nggak bisa lurus ya, harusnya kalau misalnya mau lurus itu ngambilnya dari atas ke sana gitu. Itu nanti ke Daan Mogot, ke Grogol ya, kalau ujung-ujungnya ke Grogol. Nah, Cikini, itu kayak pesan Cikini ya. Emang Cikini di dia. Tuh ya, ada gedung ya, tengah-tengahnya tuh ada kayak bolong gitu ya, patah dia. Si gedung patah. Tapi dia tetap berdiri untuk memberikan keamanan, kenyamanan kepada seluruh rakyat. Tutup kaca teman-teman ya. Tuh, di sana banyak sekali kontainer yang keluar ya. Dari mana itu ya? Mungkin dari ini ya, dari Pelabuhan Priuk masuk ke sini ke jalan tol, mungkin ke Jawa ya, ke Surabaya gitu. Nggak tahu sih seperti apa, tapi kurang lebih perkiraan saya seperti itu ya. Para hiu-hiu ya, kendaraan badag-badag, bahaya sekali kalau kita ada di posisi sebelah kiri ataupun sebelah kanan mobil gede-gede kayak gini ya. Lebih baik kita menjauh daripada nyawa kita akhirnya mendekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pak, udah hijau ya, jalanlah. Warna hijau ya, kita ngambil kiri ya teman-teman. Karena di sebelah kanan sana masih ada hiu-hiu gede. Tuh, papol, awas ketabrak papol. Ih, halangan jalan ayo papol teh. Aduh, boleh komen ya Mbak. Ini kalau misalnya ada satu di depan sana yang kecelakaan ya, terjatuh gitu, maka akan banyak korban di sini ya. Akan banyak korban yang berjatuhan dari belakang, des nabrak gitu. Mabes TNI, wah, markas besar TNI, mobil Mabes nama. Tidak boleh ada yang menghalangi. Oke, saya adalah TNI. Memang begitu sih ya, kepentingannya lebih penting dari Pak TNI daripada saya gitu. Jadi kita kalau ada kendaraan-kendaraan tentara ya biarkan ya beliau untuk melaju lebih cepat dan mendahului kita gitu, karena mereka itu lebih penting ya bagi negara dibandingkan kita masyarakat biasa ya. Kita mah santai aja gitu, jangan mau bolak-balik. Nah, ini mobil apa ini? Mobil listrik ya, mobil bus listrik Scania. Kita expose ya mobil listrik ini, tapi harusnya dari sebelah ini ya, di sebelah kiri ya, kita ambil sini. Iya, kita expose. Oh yeah. Izin bro, ditempokeun ku jama.
Coba kita lihat apakah gang itu sudah dibuka atau tidak. Coba kita lihat ya. Masa ditutup bahaya tuh ribu guys. Tuh kayaknya dibuka lah. Masa ditutup bahaya bro. Sekarapmu aja. Tuh udah memang dibuka. Enggak belum kelihatan ya. Mana tuh? Masih ditutup guys. Aduh bahaya banget ini ya. Tapi kendaraan itu biasa aja kok lewat. Motor makanya nggak boleh ya. Motor itu boleh lewat ke sana teman-teman. Cuman saya tuh agak trauma ya sama Pak Polisi itu. Agak-agak siun. Nah, iya. Soalnya pernah suatu ketika ya, saya punya surat-suratnya lengkap, SIM sudah ada gitu. Tapi ujung-ujungnya entah alasannya apa, ya kena juga ditilang. Katanya sih kamu berhentinya kurang tepat nih, zona kamu agak maju sedikit nih, gitu kan. Jadi kan ada ya, kalau ada lampu merah kan ada batas untuk berhentinya. Nah kayaknya saya lebih sedikit gitu. Apakah cuma alasan doang? Yang gitulah. Ya waktu kecil ya, pernah waktu masih kecil kan, mondok gitu, waktu masih di pesantren. Itu saya sudah pegang mobil pesantren teman-teman. Iya, saya sebagai supir pertama di pesantren. Alah. Itu sering ketilang ya sama polisi. Kamu kecil-kecil tidak bawa mobil, mana SIM? Boro-boro buka SIM paeng di pondok kene. Itu pernah dulu ya. Tapi sekarang mah sudah banyak ya, sudah banyak supir di pesantren dan lebih megah, mobilnya juga banyak sekarang. Atau mungkin ada ekstrakurikuler nyetir. Nah gitu kan ada itu Pak. Kementerian mobil motornya tidak lim. Oke ya, kita hampir selesai. Ya baik teman-teman, itu saja video pagi hari ini. Semoga manfaat, semoga dapat menghibur teman-teman semua ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.